kasih, mohon maaf sebelumnya ya terlambat. Kita lanjutkan materi termodinamika. Hari ini tentang termokimia ya. Jadi, nah kita sudah terlihat kan ya? Ya, baik, terima kasih. Jadi kita termokimia ini bahas apa sih? Bahasan mengenai kalor yang dihasilkan atau yang dibutuhkan oleh suatu reaksi kimia atau perubahan fasa. Ya, yang pertama ada perubahan entalpi standar. Jadi yang namanya kita mau mengukur ya, ukur gitu kan ya, di sini bahasan tentang kalor ya, ukur kalor. Berarti harus mempunyai standar gitu kan ya, harus kita bandingkan nanti hasilnya dengan standar gitu bagaimana. Nah makanya kita ke entalpi standar dulu ya. Nah entalpi standar merupakan perubahan entalpi untuk proses di mana zat awal dan akhirnya ada dalam keadaan standar. Nah, di mana kita tahu lah keadaan standar itu pada suhu, tekanan berapa gitu kan ya. Nah, kemudian, keadaan standar kita tahu ya, suhu kita pakai 25 derajat Celcius ya. Nah, kemudian nanti untuk tekanannya biasa kita pakai 1 atm ya. Oke, nah dari perubahan entalpi standar ini nanti ada dibagi lagi nih, ada perubahan entalpi yang secara fisik, ada yang secara kimia. Nah, secara fisik maupun secara kimia nanti ada lagi sub-subnya lagi ya. Jadi kita masuk lagi yang ke subbab pertama yaitu entalpi perubahan fisik ya. Apa saja sih nanti yang termasuk dalam kategori fisik ini gitu ya. Nah, di sini entalpi transisi standar sama dengan delta H0. Oh ya. Ini lambangnya nanti ya untuk entalpi perubahan entalpi standar. Perubahan ingat artinya merujuk pada delta ya. Kemudian entalpi lambangnya H besar. Keadaan standar kita tandai dengan seperti derajat ini ya, delta H0 gitu ya. Nah, ini artinya standar ya. Tapi kalau dia delta H aja sebenarnya berarti merujuknya berarti perubahan entalpi aja, maksudnya bukan pada keadaan standar ya. Nah, yang menyertai perubahan keadaan fisik. Nah, perubahan fisik secara fisik itu apa saja atau yang bisa kita amati dengan mata saja gitu kan ya. Apa saja sih yang termasuk? Yang pertama ada delta H0 trans, kemudian delta H0 trans ini nanti contohnya bisa delta H0 uap, delta H0 fusion, delta H0 sublimasi ya. Uap maksudnya penguapan ya, fusion artinya tetap melebur, kemudian sub di sini nanti sublimasi ya. Nah, di sini contohnya ada delta H fusion. Fusion tadi kan melebur ya, artinya padat menjadi cair ya. Di sini saya contohkan reaksi H2O padat menjadi H2O liquid. Nah, delta H0 fusionnya itu sebesar plus 6,01 kilojoule per mol ya. Nah, untuk delta H di sini biasanya dalam satuannya kilojoule ya. Kalau nggak kilojoule itu joule ya. Tapi yang biasa dipakai kilo ya, kilojoule. Kemudian untuk contoh sublimasi ya, mungkin kalian tahu ya reaksi sublimasi itu bagaimana gitu kan ya. Nah, di sini saya contohkan ada karbon yang tadinya padatan ya. Karbon dalam padatan itu grafit namanya ya. Kemudian menjadi karbon dalam bentuk gas. Ya, ini artinya reaksi sublimasi kan ya, padat menjadi gas. Nah, di sini delta H sublimasinya plus 716,68 kilojoule per mol ya. Nah, ingat delta H itu tidak bergantung pada jalan yang ditempuh antara dua keadaan. Ya, jadi delta H ini hanya melihat keadaan awal dan akhir ya, atau selisih awal akhir dikurangi nanti selisih awal, makanya lambangnya delta. Nah, sekarang contohnya di sini kita tahu reaksi sublimasi itu ialah reaksi dari padatan menjadi gas ya. Nah, dari fase
padat menjadi gas ini itu bisa ditempuh pada dua cara. Yang pertama, secara langsung, artinya reaksi padat udah langsung menjadi gas, udah gitu ya. Itu namanya secara langsung. Nah, ada secara tidak langsung. Artinya, ada reaksi dari padat menjadi cair dulu. Ya, lihat contoh yang kedua ya. A dalam bentuk padat ya menjadi A dalam bentuk cair ya. Atau nanti delta H0 fusion kan ya, nama delta H-nya. Nah, baru dari keadaan cair tadi, baru dia menjadi gas. Ya, cair menjadi gas kita sebut dengan penguapan, maka delta H0 uap. Ya, dah. Kalau sudah, baru kalau dia fasenya sama dan letaknya berbeda, artinya bisa kita coret. Nah, kita lihat dari dua reaksi ini ya. Yang bisa kita coret yang mana? Yaitu yang A dalam fase liquid, ya kan? Yang satu liquidnya di kanan, yang satu liquidnya di kiri. Coret, habis, ya. Maka yang tersisa ialah tinggal A dalam keadaan solid atau padat menjadi A dalam bentuk gas. Nah, inilah yang kita sebut delta H0 sublimasi, kan ya? Nah, jadi untuk secara tidak langsung, delta H0 sublimasi dapat ditempuh dengan atau sama dengan delta H0 fusion ditambah delta H0 uap. Ya, nah jadi ingat ya, suatu reaksi ya itu bisa dalam keadaan langsung ya, nanti nyarinya langsung atau melalui tidak langsung, artinya beberapa reaksi dulu, melalui beberapa reaksi dulu gitu, baru bisa ketemu. Nah, ini contoh sederhananya aja ya. Oke, kemudian ada apa lagi sih yang termasuk fisik gitu ya? Ya, kemudian ada di sini delta H0 solvasi atau pelarutan atau menjadi larutan ya. Di sini contohnya delta HCl gas menjadi HCl aqueous atau larutan ya. Nah, delta H0 solvasi atau sol gitu ya, merupakan perubahan entalpi standar bila zat melarut di dalam pelarut dengan jumlah tertentu. Ya, jadi intinya menjadi larutan, ya. Kemudian ada apa lagi? Contoh di fisik ada delta H0I. Di sini maksudnya untuk pengionan. Artinya apa? Perubahan entalpi standar untuk penghilangan satu elektron. Ya, artinya kan menjadi ion kan ya, nih contohnya. Ada E dalam bentuk gas ya, kemudian melepas ya atau hilang satu elektron. Makanya plus E-, E- di sini maksudnya elektron ya. Muatannya -1 kan ya elektron. Kemudian menjadi E positif. Ingat kalau muatannya positif artinya melepas elektron atau kehilangan elektron. Berapa kehilangannya? Ya, sesuai nominal plusnya. Di sini +1, berarti kehilangan 1 elektron. Ya, jadi unsur E ini menjadi E+, artinya menjadi ion kan ya? Maka dinamakan entalpi pengionan. Ya. Nah, jadi nanti kalau di soal, mungkin kalian masih ingat rumus yang dari hukum 1 termo minggu lalu ya, sebelum kita libur kan ya. Nah, ada rumus ini ya, delta H sama dengan delta U plus RT gitu kan ya. Nah, kalau lupa ya silakan dicek kembali slide minggu lalu sebelum libur kita ya, sebelum libur lebaran ya. Nah, di situ ada rumus delta H sama dengan delta U plus RT. Ya, nah ini bisa juga dipakai kalau misalkan di soal ya yang ditanya delta H, tapi yang diketahui delta U-nya gitu ya, atau udah diketahui delta U dan suhu. Nah, baru berarti kita pakai rumus yang ini, yang delta H sama dengan delta U plus RT. Nah, ini berlaku sebenarnya ya, ini berlaku untuk ke semua delta H ya. Jadi ini contohnya di sini delta H pengionan, maka delta H0I sama dengan delta U0I plus RT. Ya, kalau nanti yang diketahui ada delta U-nya. Ya, kalau enggak berarti kita harus melalui reaksi nanti ya. Untuk mencari delta H nanti ini banyak banget caranya. Ya, contohnya juga nanti udah saya siapkan gitu kan ya, tergantung apa yang diketahui ya.
Kemudian lanjut ya. Nah, jadi seandainya lagi nih di soal bahasanya itu bukan delta U atau bukan U itu kan energi dalam ya, perubahan energi dalam. Tapi yang disebutkannya hanya energi. Ya. Nah, sebutkannya energi. Berarti kita pakai sama rumusnya sebenarnya delta H sama dengan E plus RT. Ya, jadi intinya mau yang diketahui energi dalam ataupun energi lainnya, yang penting rumusnya tetap satu ya, delta H sama dengan E plus RT. Tinggal dilihat aja nanti apa yang diketahui, energi apa, data energi apa yang diketahui. Ya, jadi nggak usah panik ya kalau misalkan ada soal bukan di rumusnya delta U Bu atau energi dalam, tapi di soal yang diketahui energi lainnya. Yang pakai satu itu rumus itu juga gitu ya. Oke, kemudian masih secara fisik ya. Kemudian ini ada entalpi afinitas elektron atau delta H0 EA. EA ini maksudnya dari elektron afinitas ya. Dibalik ya. Nah, ini itu delta H0 lekatan elektron pada suatu atom, ion atau molekul dalam fase gas. Ya, ingat kalau untuk afinitas elektron itu harus dalam fase gas ya. Nah, di sini contohnya ada E dalam wujud gas itu mengikat elektron ya menjadi E min ya, jadi ionnya. Oke, kemudian berikutnya ada entalpi pembentukan dan disosiasi ikatan. Ya. Dalam suatu reaksi kimia, ada yang membentuk ikatan, ada yang ikatannya terputus. Nah, makanya dijadiin satu nih, entalpi pembentukan dan disosiasi ikatan. Disosiasi ikatan artinya apa namanya ya? Ikatannya terpecah ya. Nah, di sini ada contohnya. AB, tadi ada AB menjadi A plus B. Ya, ini namanya nanti entalpi pembentukan dan disosiasi ikatan. Biasanya lambangnya delta H0 A min B. Ya, ini lambang ya. Nah, atau mungkin kalau pakai contoh AB, nah kita pakai contoh senyawa ya. Di sini ada senyawa CH3OH ya, kemudian menjadi CH3 plus OH. Jadi delta H0 ya delta H0 CH3OH. Ya. Berikutnya ada entalpi pengatoman atau delta H0A. Ya, artinya delta H0 yang menyertai pemisahan semua atom dalam suatu zat. Ya, jadi intinya senyawa menjadi atom-atomnya lah ya, mengukur jadi atom-atomnya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya lanjut ke yang kimia. Ada yang ditanyakan? Dari saya belum, Ibu. Belum ya? Oke, kalau belum, kita lanjut yang ke kimia. Tadi kan yang fisik ya, fisik banyak ya, lumayan. Kalau yang kimia sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Kalau namanya perubahan kimia, otomatis nyangkutnya itu ke reaksi kimia, ya. Reaksi yang tidak bisa kita lihat hanya secara kasat mata lah ya, ibaratnya ya. Nah, apa saja sih yang termasuk entalpi perubahan kimia ini? Yang pertama ada entalpi pembakaran standar, ya. Ingat, reaksi pembakaran yaitu reaksi dengan O2. Atau reaksi pembakaran sebenarnya juga bisa kita sebut dengan reaksi oksidasi. Ya, karena reaksi dengan O2 ya. Jadi kalau nggak ada kata pembakaran ya reaksi oksidasi ya. Maka ini pengertiannya entalpi reaksi untuk oksidasi zat organik menjadi CO2 plus H2O bagi senyawa yang mengandung CHO ya. Nah, ini kan zat organik ya. Ingat zat organik kan CXHY
ya, kadang ada O-nya juga ya, CXHYOZ biasanya begitu kan ya kalau di dalam kimia organik ya. Nah, ada juga senyawa organik yang bukan hanya CHO doang gitu ya, tapi ada senyawa unsur lain seperti N atau mungkin S biasanya ya. Nah, dan menjadi N2 bagi senyawa yang mengandung N. Nah, ya jadi nggak selamanya ya, sekali lagi tidak selamanya ya zat organik ya dibakar ya mengalami reaksi pembakaran atau reaksi oksidasi menghasilkan CO2 plus H2O. Ingat ya, nggak selamanya ya, tergantung. Kita lihat dulu senyawa organik penyusunnya apa saja ya. Kalau emang cuma terdiri CH dan O ya pasti CO2 plus H2O ya. Tapi kalau ada unsur lain ya selain CHO ya berarti ada yang terbentuk bukan CO2 plus H2O doang, pasti ada tambahannya ya. Kalau kayak tadi mengandung N berarti ada tambahannya plus N2 gitu ya. Jadi ingat, lihat senyawa yang dibakar ya apa dulu ya. Nah kemudian untuk reaksi pembakaran ini mungkin kalian pernah belajar ya, namanya reaksi pembakaran itu ada reaksi pembakaran yang sempurna, ada yang tidak sempurna ya. Untuk yang sempurna iya dia menghasilkan CO2 plus H2O, tapi untuk reaksi yang pembakaran yang tidak sempurna dia tidak menghasilkan CO2 ya, tapi menghasilkan karbon monoksida CO atau mungkin karbon saja jadi C ya. Jadi untuk yang tidak sempurna menghasilnya bisa CO plus H2O atau C plus H2O ya. Jadi dilihat lagi ya, nanti kok ada soal ya, reaksi pembakarannya sempurna atau tidak. Nah kalau di soal itu tidak menyebutkan sempurna atau tidak sempurna, artinya kalian pakai yang reaksi pembakaran sempurna ya. Oke. Nah lambangnya juga delta H0 pembakaran, bukannya B ya, delta H0B bakar, enggak ya. Jadi di sini delta H0C ya. Jadi istilahnya semua pakai bahasa Inggris ya. C di sini maksudnya kan dari combustion ya, pembakaran. Oke, nah contohnya di sini ada C6H12O6, kita oksidasi atau kita bakar, reaksi pembakaran, jadi CO2 plus H2O ya. Ingat yang namanya ada reaksi, tolong dilihat ya apakah sudah setara reaksinya atau belum. Kenapa? Karena nanti akan mempengaruhi perhitungan. Ini baru contoh doang ya, nanti kalau udah masuk soal-soal lihat dulu, dan biasanya pasti tidak disetarakan dulu, jadi kalian mencetarakan sendiri ya. Ada juga yang bahkan reaksinya kalian bikin sendiri, jadi di soal tuh hanya misalkan glukosa mengalami reaksi oksidasi ya dengan menghasilkan ini gitu ya, berapa delta H0 pembakarannya, biasa kayak gitu doang ya. Jadi kalian bikin reaksinya sendiri. Oke, kalau sudah delta H0. Nah, satu lagi catatan untuk delta atau entalpi pembakaran ialah nilainya selalu negatif. Ya, nilai perubahan entalpi pembakaran itu selalu negatif, tidak ada yang positif ya, perlu digarisbawahi ya. Kenapa? Karena reaksi pembakaran merupakan reaksi eksoterm ya, melepas panas. Tidak ada kan reaksi pembakaran yang sifatnya dingin ya, nggak ada ya. Jadi makanya delta H0C itu selalu negatif ya. Seandainya nanti kalian dapat soal, kalian hitung, kalian dapat delta H0C-nya positif, udah pasti itu salah kalian hitungnya ya. Coba tolong cek kembali perhitungannya, karena pasti hasilnya negatif. Oke ya. Kemudian Recording in progress. Ada berikutnya masih kimia, yang kedua ada entalpi hidrogenasi standar. Sesuai namanya hidrogenasi artinya reaksi dengan hidrogen. Nah, untuk reaksi ini biasanya untuk senyawa-senyawa rangkap ya. Nah, entalpi reaksi standar untuk hidrogenasi senyawa organik tak jenuh makanya ya. Ingat ya, tak jenuh artinya rangkap ya. Mau dia rangkap 2K, mau dia rangkap 3K ya, ini semuanya masuk tak jenuh. Yang penting dalam hidrogenasi etena dan benzena, ini contohnya ya untuk etena dan benzena.
Ya, CH2 rangkap 2CH2 plus H2 menghasilkan CH3. Artinya kalau ada ikatan rangkap ya ketemu hidrogen ya. Nah, gas hidrogen pasti ikatan rangkapnya putus ya. Nah, hidrogennya jadi ketambahan, yang tadi CH2 jadi CH3. Jadi ini kan hanya dua ya, H2. H1 masuk ke CH2 yang sebelah kiri, H1-nya lagi masuk ke CH2 sebelah kanan. Ya, satu-satu masuknya ya, enggak dua-duanya ke kiri aja atau ke kanan aja, enggak begitu kan ya. Kalian juga udah belajar kimia organik kan ya. Nah, gimana Bu kalau rangkapnya rangkap 3? Nah, berarti menghasilkan ya rangkap 2 dulu nanti. Ya, setelah rangkap 2 baru nanti direaksikan lagi dengan H2, baru dia menjadi rangkap tunggal. Rangkap tunggal menjadi ikatan tunggal. Gitu ya kalau reaksi hidrogenasi. Oke, nah sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Ini penggunaan data entalpi ikatan rata-rata. Nah, di sini ada soal. Hitunglah entalpi standar dari reaksi CH4 plus 2 O2 menghasilkan CO2 plus 2 H2O. Ya, dengan menggunakan data entalpi ikatan rata-rata. Nah, ini datanya ya, data energi ikatan. Real tah. Oke. Yang pertama, kalian lihat yaitu reaksinya dulu. Ya, udah setara atau belum? Berhubung reaksinya udah ada angka-angkanya, pasti udah setara, biasanya begitu ya. Udah ada angka-angkanya, udah setara deh. Gitu ya. Dah, kalau sudah, baru rumusnya apa untuk penggunaan delta H? Delta H0 apa sih ini? Ini berhubung reaksi pembakarannya atau reaksi oksidasinya karena plus O2, maka ini ditanya delta H0C ya, yang ditanya ya. Nah, kemudian pasti yang kedua, yang ketiga hasilnya pasti negatif. Nah, delta H0C ya, kita buktikan nanti benar hasilnya negatif. Iya, berarti arah dari tadi. Oke, rumusnya apa? Delta H0. Ingat kalau yang diketahui data energi ikatan rata-rata ya atau entalpi pengatoman ya. Nah, pasti rumus dari delta H0 itu sigma delta H di kiri dikurangin sigma delta H di kanan. Reaksi ya, maksudnya sigma delta H produk dikurang sigma delta H reaktan, maksudnya gitu ya, kiri dan kanan ya. Nah, yang di kiri ada apa saja? Kita lihat CH4, kita bikin rumus struktur Lewisnya. Berarti ada atom C dengan tangannya 4, masing-masing mengikat H. Berarti CG single H kan ya. Ada berapa banyak? Ada 4. Jadi dihitung 4 kali CH. Nah, CH di sini 413. 4 kali 413 berapa? Dihitung. Kemudian plus O2. O2 itu Lewisnya berarti O rangkap O kan ya. Ada 2 di 2 kali. Nah, O rangkap O ada 495 kJ per mol, ini kalikan 2. Kalau sudah, kalian tambahkan tadi dengan yang CH4. Dapatlah sigma delta H reaktan. Ya. Dah. Kemudian di kanan ada apa? Di kanan ada CO2. CO2 Lewisnya apa? O ya, C mengikat O di kiri dan kanannya dengan rangkap 2 ya, C double O ada 2. Berarti 2 kali C double O. C double O itu 799 kali 2. Lanjut lagi, di kanan ada apa lagi? Ada H2O. Ya, berarti ada ikatan OH. OH-nya ada 2 ya, H2O. Nah, tapi di koefisien ada 2 lagi. Jadi ada 4. 2 kali 2 ada 4 ya. Ada 4 OH. Nah, OH di sini atau HO di sini ada 463. Kalikan 4. Kalau udah kalian jumlahin tadi CO2 sama si 2H2O jadi berapa?
Delta H 0C-nya berarti sama dengan sigma yang di kiri dikurangin sigma yang di kanan ya, atau sigma reaktan dikurangin sigma produk ya, untuk yang entalpi ikatan rata-rata. Udah deh, dapat berapa kilojoule per mol. Ya, untuk latihan silakan kalian coba ya di rumah ini, nanti hasilnya beneran nggak, hasilnya negatif gitu kan ya. Silakan dicoba nanti ya di sini ya. Dah, itu untuk contoh penggunaan menghitung entalpi dengan data entalpi rata-rata. Ya. Terakhir satu lagi catatan. Ya. Selain data energi ikatan, ya, maka rumus delta H ialah kanan dikurang kiri ya. Sigma di kanan atau sigma produk dikurangi sigma reaktan ya. Oke, jadi catatan yang kiri kurang kanan atau reaktan kurang produk itu hanya untuk data energi ikatan. Selain itu semuanya produk dikurang reaktan ya. Oke, ada pertanyaan untuk materi hari ini? Ada pertanyaan kah? Ibu boleh aku mau nanya, boleh ulang yang tadi nggak Bu, yang jumlah produk dikurangi reaktan? Yang mana? Aku lupa nulis. Oh, dari slide teknik. Ya, Dari slide teknik. tadi kan Ibu jelasin selain data energi ikatan, maka rumusnya kan delta H-nya jumlah produk dikurangi reaktan. Tuh. Nah, kalau yang enggak, itu tadi apa? Ini yang kalau diketahui energi ikatan rata-rata. Oke, terima kasih. Ya. Ya sama-sama lah. Ya, jadi sekali lagi kalau kalau diketahui data energi ikatan ya, maka rumusnya itu kiri kurang kanan atau reaktan sigma reaktan dikurangin sigma produk. Ya, itu aja catatannya. Selebihnya pasti semuanya produk dikurang reaktan, sigma produk dikurang reaktan. Ya, jadi hanya khusus untuk data energi ikatan ini dia sigma reaktan dikurangi sigma produk. Ya, atau kiri kurang kanan lah bahasa cepatnya lah ya. Kiri tanda panah dikurangi, kanan tanda panah sigma ya, ingat ya jumlahnya gitu ya. Jadi kalau data energi ikatan, tolong ya kalian bikin struktur Lewisnya biar tidak terlewat jumlahnya. Jadi ngana upgrade Ya, lagi kenapa? ngelag-ngelag. Kalau kita nggak bikin struktur Lewis, contoh nih Iya paling ngelag gampang itu nih, dai ben kita mikirnya ngelag. OH, H2O itu kan OH ya, H, O-nya di tengah kan ya, O ke H ya, kita mikirnya ada dua kan, OH-nya udah dua doang gitu kan ya, kalikan dua. Padahal kan nggak seperti itu kalau kita tuliskan Lewisnya. Di Lewisnya kan O ke H-nya itu kan berarti ada dua kan ya, karena H2O kan HOH, berarti OH-nya berarti ada dua kan. Nah, makanya 2 kali 2 koefisiennya, maka ada 4 gitu ya. Kecuali memang kalian udah bisa membayangkan tanpa menuliskan Lewis atau tanpa melihat Lewis, kalian udah bisa Backup lagi pakai AWM. ya, itu boleh, silakan langsung aja. Tapi kalau misalkan untuk yang apa namanya, biar lebih nggak terlewat di ibaratnya ya, jadi lebih baik kalian bikin Lewisnya supaya lebih terlihat ya. Jadi jangan kejebak ya, kayak misalkan O2 kan orang kap O udah berarti kan emang cuma satu, maka kalikan 2 Ngelag ya. pa jadi ngana. Biasanya banyak salah itu di H2 ataupun nanti di CO2 kalau dia ada koefisien reaksi. Nah, ini biasanya juga banyak anak-anak salah di situ jumlahnya ya. Jadi itu aja sih catatannya ya. Ada lagi yang mau ingin ditanyakan? Ada lagi kah? Sudah jelas kah? Ada pemulahan IPA tuh. Sudah Ibu. Sudah, oke. Kalau udah jelas nih, nanti saya share materinya. Minggu depan masih termokimia. Minggu depan kita kuis ya. Jadi saya nerangin dulu bab masih termokimia karena ini masih banyak sih rumus-rumusnya ya, hukum Hess belum ya. Nah, jadi minggu depan saya nerangin dulu ya, baru nanti setelah itu kuis ya, siap-siap ya. Oke, jadi itu saja materi untuk hari ini ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf terlebih atas keterlambatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya,